Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 17, kelas A akan mempresentasikan terkait tugas besar sistem rantai pasok yang membahas terkait jaringan rantai pasok produk biskuit Roma Kelapa di PT Mayora Indah Tbk. Perkenalkan saya Andi Hamzah, NIM 122180032 bersama rekan saya. Saya Erlin Karisma-Ritya, NIM 121860036. Berikut merupakan presentasi dari kelompok kami. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari perusahaan PT Mayora Indah Tbk sendiri. PT ini pertama kali didirikan pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 17 Februari 1997. PT ini bergerak di bidang bisnis dan industri makanan di Indonesia. PT Mayora sendiri berdomisili di Tangerang dengan pabrik berlokasi di Tangerang dan Bekasi. PT Mayora sendiri terbukti sebagai produsen makanan berkualitas dan global dengan produk seperti biskuit, permen, wafer, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk yang terdapat pada PT Mayora Indah Tbk. Nah, PT Mayora Indah Tbk sendiri memproduksi beberapa jenis produk makanan, diantaranya yaitu ada Roma biskuit kelapa, kemudian ada beng-beng, dan juga ada permenkis. Roma biskuit kelapa ini merupakan produk biskuit yang diproduksi oleh PT Mayora Tbk dan telah menjadi nama merek biskuit yang ramah di telinga masyarakat Indonesia. Kemudian untuk produk yang kedua yaitu beng-beng adalah snack wafer crunchy yang dibalut dengan coklat. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu permenkis, merupakan produk yang diproduksi di PT Mayora dan permen ini banyak ditemukan di supermarket, warung, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian untuk laporan ini sendiri kami memfokuskan untuk menjelaskan tentang produk biskuit Roma Kelapa. Jadi biskuit kelapa ini adalah biskuit yang dibuat dengan bahan baku kelapa asli yang masih segar. Roma biskuit kelapa merupakan biskuit dari kelapa yang terkenal dengan kelezatannya yang prima. Kemudian selanjutnya untuk gambaran jaringan supply chain akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini akan kami jelaskan terkait jaringan supply chain, di mana jaringan supply chain untuk biskuit Roma Kelapa di sini pertama merupakan dari para kebutuhan bahan baku, di mana kebutuhan bahan baku di sini yaitu yang pertama ada kami membutuhkan adanya aluminium sebagai kemasan yang diperoleh dari penghasil aluminium. Kemudian untuk bahan baku ada gula dari penghasil gula, kemudian garam dari penghasil garam, kemudian tepung dari penghasil tepung, kemudian minyak nabati dari penghasil minyak nabati, kemudian baking soda dari penghasil baking soda, whey bubuk dari penghasil whey bubuk, perisa kelapa dari penghasil kelapa, kalsium karbonat dari penghasil kalsium karbonat, dan penghasil litsin dari litsin kedelai. Kemudian dari penghasil tersebut juga terdapat beberapa supplier yang mensupply dari kebutuhan tersebut, di mana untuk litsin kedelai itu diperoleh dari supplier pengemulsi litsin kedelai, untuk kalsium karbonat itu diperoleh dari supplier kalsium karbonat, kemudian untuk penghasil perisa kelapa itu dari supplier perisa kelapa, kemudian untuk penghasil whey bubuk itu dari supplier whey bubuk, kemudian dari penghasil baking soda itu diperoleh dari supplier baking soda, kemudian untuk penghasil minyak nabati ini diperoleh dari supplier minyak nabati. Untuk penghasil tepung tersendiri ini diperoleh dari tiga supplier berbeda. Yang pertama adalah supplier yang mensuplai tepung terigu, kemudian ada supplier tepung tapioka, dan ada supplier yang mensuplai tepung kelapa. Selanjutnya juga ada bahan seperti penghasil garam ini diperoleh dari supplier garam, kemudian penghasil gula diperoleh dari supplier gula. Kemudian untuk penghasil aluminium untuk kemasan ini akan disuplai oleh supplier kaleng. Dari supplier semua ini akan menyuplai semua kebutuhan kepada PT Mayora Indah. Kemudian akan diproses di dalam sana, di perusahaan, di pabrik. Ketika sudah jadi akan
dialihkan ke perusahaan logistik. Dari perusahaan logistik di sini produk yang telah jadi akan didistribusi, baik itu di lokal maupun internasional. Baik itu nanti akan didistribusi ke supermarket, grosir, pengecer, atau toko internasional dan berakhir kepada konsumen. Jadi seperti itu penjelasan singkat terkait supply chain-nya. Kemudian untuk pemasok yang terlibat, di sini kami membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk pemasok dari bahan-bahan baku produksi, itu melibatkan ada supplier gula, supplier garam, supplier tepung terigu, supplier tepung tapioka, supplier tepung kelapa, supplier minyak nabati, supplier baking soda, supplier whey bubuk, supplier perisa kelapa, supplier kalsium karbonat, supplier pengemulsi litsin kedelai. Kemudian untuk bagian kemasan itu disuplai oleh supplier kaleng. Berikut merupakan penjelasan terkait jaringan distribusi dan transportasi, di mana ketika dilihat dari flow tersebut yang ditampilkan di PPT di sini, dari supplier akan mengirimkan masuk barang dan kebutuhan masuk ke pabrik biskuit Roma. Kemudian setelah diproses akan didistributor dan kemudian masuk ke grosir, pengecer, serta langsung ke konsumen. Untuk alur transportasinya juga sudah dijelaskan, di situ ada gambar alat angkutnya dari hulu hingga ke hilir menggunakan truk kontainer. Kemudian untuk strategi distribusi yang diterapkan oleh PT Mayora Indah Tbk adalah strategi warehousing atau pergudangan. Dengan metode ini, maka barang akan dikirimkan terlebih dahulu ke warehouse atau distribution center. Warehouse atau distribution center ini merupakan tempat penyimpanan yang akan melayani pengiriman untuk area yang luas. Penggunaan metode ini cocok untuk barang dengan karakteristik barang tahan lama, mempunyai jumlah besar dan barang dengan ketidakpastian antara pasokan dan permintaan yang tinggi. Kemudian untuk mode transportasi yang digunakan dalam proses pendistribusian produk PT Mayora menggunakan transportasi berat seperti truk kontainer. Penggunaan transportasi darat ini dipertimbangkan karena memiliki biaya yang murah dan jarak dari distributor yang tersebar ke pangsa pasar yang dituju pun dekat sehingga dapat mengurangi ongkos kirim bagi perusahaan. Seperti itulah presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan dari makalah ini adalah PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Beroperasi sejak tahun 1997, perusahaan ini terus berkembang. Dan bergeraknya PT Mayora Indah Tbk cukup serius memperhatikan terkaitnya manajemen rantai pasok di dalam perusahaannya dengan membuat kebijakan dan alur potensi terkait pemasok. Dengan salah satunya adalah membuat kebijakan terkait seleksi pemasok dan vendor guna perusahaan memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif, kualitas produk yang memenuhi persyaratan, dan pelayanan yang memadai. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan lewat kerja kelompok kami. Salah dan kurangnya kami maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.